Selamat pagi Mbak Indra. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan kemudian ada manajer marketing Korean Center Muara Bungo, yaitu Pak Idris SHI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Nah, tema kita mencerdaskan anak bangsa di era pandemi. Karena kita tahu bahwa selama pandemi ini kegiatan belajar mengajarnya berganti menjadi kegiatan belajar mengajar virtual. Karena awalnya kita terbiasa tatap muka, sekarang harus terbiasa juga dengan secara virtual. Baik, nah saya ke Pak Baskoro terlebih dahulu. Baik. Sudah berapa lama nih Pak Baskoro menjabat sebagai pimpinan Korean Center di Semarang ya? Ini kami Korean Center di Semarang, saya secara pribadi itu baru saja kok Mbak Indah. Baru saja. Baru sekitaran berapa? Tidak ada setengah tahun, 5 bulan kalau. Oh, baru 5 Iya. bulan ya? Sejak April 2021. Nah, ini kenapa sih tertarik menjadi pimpinan Korean Center? Ini kan sebetulnya kami di Semarang itu sudah pelatihan dulu. Ya, tapi masih tersebar sana sini. Oke. Jadi setelah ada coach dari Korean dulu, akhirnya oke lah kita pelatihan yang menyebar ke sana sini itu kita jadikan satu, akhirnya terbentuklah Korean Center Semarang. Baik, barangkali apa yang melatar belakang Pak Baskoro ini ikut atau turut andil? Karena passion kami di Semarang itu adalah ingin untuk membagikan. Kami ingin menyebarkan ilmu yang sedikit yang kami Baik. miliki terhadap pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu apabila pada saat itu langsung mengiyakan saja. Ya. Bagaimana kalau kita membentuk Korean Center di Semarang bebas? Oh ya, kalau gitu baik, Ibu Korean kami akan siap membantu. Oke, berarti emang dasarnya passion ya Pak Iya, ya? betul. Apalagi untuk bermanfaat bagi orang sekitar juga ataupun Betul, bagi betul. masyarakat. Ini Pak Baskoro harus turut andil seperti itu. Ya mau tidak mau, Mbak Ida. Oke, Mau tidak baik. mau. Saya beralih ke Pak Idris. Pak Idris ini sudah berapa lama? Tadi Pak Baskoro sudah Baru baru ya? 5 bulan. Baru 5 Baru 5 bulan. bulan. Nah, kalau Pak Idris menjabat sebagai manajer marketing Korean Center sudah berapa lama? Alhamdulillah kita sejak awalnya buka Korean Center tuh September 2019 Ibu. Ya. September 2019 itu awal di Muara Bungo ya? Awal di Muara Bungo. Awal pertama kali bukanya Korean Center Muara Bungo Ibu. Apa yang melatar belakangi dari Pak Idris ingin turut andil? Kalau kita untuk memperbelakangi, selama ini kita juga melihat kebutuhan dari klien ataupun ke anak-anak untuk SDM sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini kita coba membuka Korean Center ini untuk membangun SDM yang begitu luas gitu seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kondisi di Muara Bungo, seberapa antusias tim masyarakat di sana? Kalau di Muara Bungo lebih antusias itu mencapai 89% untuk masuk ke Korean Center. 89% sangat tinggi untuk potensi dari sumber daya manusia ini. Nah. Mengenai program yang ada di Muara Bungo ini kan cukup bilang masih baru ya. Muara Bungo 2019, kurang lebih hampir 2 tahun. Bagaimana program-program yang dilakukan, kemudian juga bimbingan dan pelatihan apa saja yang ditawarkan kepada klien? Nah, bimbingan dan pelatihan kita pada klien sistem belajar mengajar ataupun les privat yang kita inikan di sana. Nah, sepertinya dan pelatihan juga ada juga kita pelatihan kepada sistem guru pengajar gimana cara mendidik anak ini berpotensi untuk cepat mengatasi dalam pandemi ini seperti itu Ibu. Oke. Kemudian adakah mungkin bidang tertentu? Gimana Ibu? Bidang tertentu yang ditawarkan oleh Korean Center? Nah, bidang yang tertentu kita tawarkan dari Korean Center untuk klien. Nah, seperti bidang instansi itu psikologi atau asesmen itu yang kita tawarkan di mereka. Baik, itu ya. Ada program-program ataupun bidang-bidang yang mungkin ditawarkan juga untuk para Ya. klien, khususnya di Muara Bungo. Saya beralih ke Pak Baskoro. Pak Baskoro, ini program apa saja yang ada di Semarang? Apakah sama juga nih sama program yang di Muara Bungo, dan kemudian juga apa saja yang ditawarkan, pelatihan apa saja yang ditawarkan kepada klien di Semarang? Ini kan kita baru saja mulai, tidak ada setengah tahun.
Akan tetapi kita lagi menuju ke sana. Produk-produk core bisnis yang ada di Korean Center di Bengkulu, saya mohon maaf, ini kan pusatnya ada di Bengkulu. Jadi produknya itu banyak sekali, luas kan. Orang-orang yang dididik itu rentang umurnya itu panjang sekali. Dari PAUD bahkan sampai yang mau pensiun pun ada juga produknya. Akan tapi di Semarang sendiri itu kan baru-baru saja. Jadi kami masih berpusat atau berkonsentrasi kepada pengembangan sumber daya manusia korporat dan instansi. Begitu. Baik, boleh diinformasikan juga dong Pak Baskoro ini. Ya. Tadi Pak Baskoro mengatakan bahwa dari PAUD pun ada, PAUD pun sampai ada. pensiun pun ada. Nah, Betul. pelatihan apa saja itu secara spesifik boleh dijelaskan? Kalau secara spesifiknya itu saya mohon maaf, saya kurang begitu jelas. Sangat mohon maaf, bukan begitu jelas, tapi kurang begitu berpengetahuan soal itu karena saya kan baru saja masuk ini, Pak. Akan tapi sebagian yang bisa saya katakan itu mulai dari tes IQ, tes minat bakat untuk anak-anak, untuk kelas SD sampai SMP, lalu assessment untuk korporat, motivasi, achievement motivation training untuk korporat dan instansi itu ada ya. Oke, nah nanti juga saya pengen tanya nih sebenarnya apa sih keunggulan dari lembaga Korean Center Ya, ini betul. daripada juga lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, tapi kita jeda terlebih dahulu. Siap, Mbak Ida. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa. Telah hadir untuk Anda Perumahan Prima Pedati Estate, rumah subsidi program pemerintah dengan kualitas komersil. Subsidi uang muka dari pemerintah sampai dengan 40 juta rupiah. Promo bulan ini berlaku untuk Anda semua yang PNS, TNI Polri, karyawan swasta maupun Anda wira swasta. DP cukup bayar 1 juta rupiah dan angsuran paling murah di Provinsi Bengkulu, mulai dari 30 ribuan per hari. Dengan luas tanah 121 meter persegi, rumah tipe 36 memiliki fasilitas jalan lingkungan lebar, sudah ada masjid dan lapangan bulu tangkis. Lokasi perumahan sangat strategis, bebas banjir, dekat dengan wisata Sungai Suci, wisata wahana surya, dan 5 menit ke pusat pemerintahan Kota Bengkulu. Alamat Jalan Raya Bengkulu Lais, depan Balai Desa Pasar Pedati Bengkulu Tengah. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 816 933 339 atau 0811 7381 999. Ingat, unit terbatas. Ayo miliki segera rumah impian Anda dengan harga terjangkau dan kualitas komersil hanya di Prima Pedati Estate. Ayo, miliki segera rumah impian Anda dengan harga terjangkau dan kualitas komersil. Hanya di Prima Pedati Estate. Introducing the new face of urban MPV. A progressively stunning gear. Remarkable in many ways. This is how an MPV should be. The all-new Ertiga Gear Together. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini 29 September 2021 masih dengan tema kita mencerdaskan anak bangsa di era pandemi. Dan masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lanjut lagi ke Pak Baskoro ya. Pak Baskoro, ini sebenarnya apa keunggulan Korean Center Semarang tentunya khususnya dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya? Kalau Semarang itu tadi Mbak, kami memiliki pengajar-pengajar baik dari lulusan S2, minimal pengajar kami di Semarang itu lulusan S3, Pak. Minimal S3. Karena core bisnis kami yang ada di Semarang itu kami ingin mendidik SDM-SDM yang ada di korporat, instansi. Jadi kalau kami katakanlah
mengirim fresh graduate untuk mengajar ke sana, saya rasa kok agak kurang gitu loh Mbak. Experience-nya tuh akan sangat kurang sekali. Baik, berarti minimal S3 ya? S3, jadi pengajar-pengajar kami di sana itu rata-rata, mohon maaf, agak senior gitu loh. Tapi experience mereka yang kita butuhkan, experience mereka yang akan kita share kepada para SDM yang ada di instansi dan korporat. Berarti itu experience yang luar biasa juga, tentunya Betul. Pengalaman. Karena pengalaman itu kan, iya itu. betul, pengalaman itu kan susah dicari. Baik. Nah, kalau untuk tim pengajar ada berapa banyak Pak? Tim pengajar kami di Corin Center Semarang itu ada 4 orang, Mbak. Salah satunya saya, ada lagi bergelar doktor itu 2 dan bergelar master itu 1. Salah satu 2 termasuk saya. Baik. Nah, ini kan Corin Center Semarang kan cukup terbilang baru ya Pak ya, baru. Kurang lebih 5 bulan dan tentunya belum ada barangkali siswa yang menetap kursus ataupun privat seperti itu. Betul. Nah, nanti kan akan ada lanjutan lagi tuh. Bisa Iya, jadi juga insya Allah betul. Akan menuju seperti Corin Center yang ada di Bengkulu ini. Iya. Jadi kita role modelnya itu kan di Bengkulu. Sementara di Semarang itu kan belum ada apa-apa. Jadi insya Allah secara bertahap kita akan seperti Bengkulu lah Corin Center. Targetnya kapan itu? Targetnya insya Allah 1 atau 2 tahun ke depan. 1 atau 2 tahun ke depan ya? Betul, 1-2 tahun ke depan nanti kita persiapkan dulu human resource-nya, karena kalau yang namanya human resource pengajar itu kan kita nggak bisa sembarangan mengambil. Kita harus seleksi dulu. Bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya, bagaimana karakternya seperti apa. Karena yang terpenting itu kan karakter. Kita nggak bisa nyuruh orang seperti kamu pokoknya ngajar di sini, kan tidak bisa seperti itu. Orang seperti apa sih yang mau kita berikan kepada klien? Kan seperti itu Mbak Indah. Berarti harus ada kualifikasi yang sudah ditentukan ya dari pihak Corin Center untuk menunjuk ataupun memilih pengajar-pengajar yang tentunya berkompeten di bidangnya. Dan di Corin Center itu approach-nya, kalau saya lihat di Corin Center Bengkulu dan di Corin Center Muara Bungo, approach-nya itu kami berbeda dengan mitra-mitra kami yang ada yang lainnya gitu loh Mbak. Kalau mitra-mitra yang lain itu kan mereka pendekatannya masif gitu. Pembelajarannya sangat masif, diikuti oleh orang banyak. Sementara di kami kita melakukan pembelajaran semi private. Maksimal ada 5 orang. Jadi ilmu yang disebarkan oleh tutor atau tentor itu insya Allah akan lebih masuk kepada para siswa. Para siswanya. Baik, beralih ke Pak Idris. Pak Idris, ini berapa banyak tim pengajar yang ada di Corin Center Muara Bungo? Untuk tim pengajar sendiri kita sudah ada 50 tim pengajar Ibu. Iya, 50 tim pengajar. 50 tim pengajar. Kualifikasi pendidikannya? Kualifikasi pendidikan itu kita sesuai dari S1 juga ada, S2, ya juga S3 sama yang dibilangkan Pak Baskoro. Nah, di sini untuk kualifikasi ini kita memang benar-benar selektif dalam untuk tutor ataupun pembelajaran untuk mahasiswa-siswa. Nah, yang S1 ini memang luar biasa, yang profesional harus kita ini. Kenapa? Karena yang profesional kita ada juga tes CPNS. Nah, P3 kan itu memang harus profesional Bu ya, yang kita untuk ini. Kan nanti kalau maaf kalau acak-acakan kita jadi seperti apa gitu. Baik, berarti emang harus ada kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan pastinya. Nah, untuk tadi ada 50 pengajar. Nah, kemudian saya akan tanya juga apa keunggulan dari Corin Center Muara Bungo dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, Pak? Kalau keunggulan kita dari Corin Center ini banyak sekali Bu ya sebenarnya keunggulan. Yang pertama, kita keunggulannya dari pengajarnya tadi kan dari S1 ke S2, S3. Banyak potensi yang luar biasa gitu kan. Nah, di sini juga kita sudah banyak meluluskan dari satu CPNS tersendiri. Dari ini tadi CPNS yang mulai di tahap 1 sampai sekarang ini sudah mencapai 114 orang yang kelulusan tuh ini. 114 orang ya? 114 orang. Berarti untuk tes CPNS di tahun ini kira-kira ada berapa peserta yang melakukan bimbel di sana? Untuk tahun ini ya itu tadi yang 114 orang untuk peserta yang tadi Bu. 114 orang tadi yang lulus sekarang. Yang lulus sekarang? Sampai sekarang ya.
dari bulan ini kemarin kan sampai sekarang gitu. Yang bulan ini Bu, yang tes untuk sekarang. Semua yang bimbel lulus semua? Iya, insya Allah lulus semua. Luar biasa. Dan tentunya ini kan kalau kita lihat kan CPNS sudah berjalan ya dari awal September sekarang dan nantinya sampai Oktober, dan insya Allah nantinya semua peserta ataupun semua siswa di Korin Center Muara Bungo semuanya lulus Pak ya? Insya Allah, itu yang kami harapkan. Itu yang diharapkan. Itu keunggulannya juga belajar ataupun bimbel di Korin Center. Nah, saya pengen tahu juga nih, apa mungkin kiat-kiat, kemudian juga pembelajaran, metode yang dilakukan ataupun yang diberikan Korin Center terhadap para siswa-siswinya? Kalau metode yang diajarkan kepada siswa-siswinya yaitu metode pembelajaran seperti kita melihat dari dari sistem gimana untuk pembelajarannya, kita lihat pola pikirnya seperti CLC, les privat. Kita lihat keunggulan les privat ini, anak-anak ini dia senangnya seperti apa, kita ikutin. Nah, istilahnya kalau untuk les ini, saya lari ke privat dulu Bu ya. Nah, les privat ini anak-anak akan belajar terus menerus, itu dia merasakan jenuh Bu ya. Jadi kita awali, kita selingi dengan cara bermain seperti itu. Kalau boleh saya tambahkan Mbak Ida. Oke, silakan. Meskipun di Semarang belum jalan ya sama. Tapi kita kan sudah melakukan observasi di Bengkulu, di Muara Bungo juga. Jadi pembelajaran yang ada katakanlah CPNS itu kan pelajarannya dibagi lagi. Nah, kami pastikan setiap tentor yang mengajar pembelajaran tersebut itu adalah tentor yang baik dan tentor yang profesional. Baik. Karena kalau kita katakan kita melatih orang untuk menjadi PNS, itu tuh orang itu tuh mau jadi apa? Apakah orang itu akan menjadi amtenar seperti yang zaman Belanda, orang yang memiliki privilege dan hak dan kedudukan yang berbeda dengan orang lain, atau apakah dia ingin menjadi pelayan masyarakat? Nah, karakter itulah yang kami coba bangun di Korin Center agar para lulusan CPNS kami benar-benar memahami Anda itu menjadi PNS untuk apa. Jadi itulah yang ingin dikembangkan oleh kami di Korin Center. Baik, berarti yang ditawarkan adalah pembelajaran berkarakter juga ya, dan tentunya dikemas secara semenarik mungkin agar para siswa-siswinya tidak jenuh terhadap materi-materi pembelajaran yang telah diberikan. Baik, nah selama pandemi COVID-19 ini banyak yang menilai bahwa mutu pendidikan di Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia ini menurun. Semuanya Mbak. Pasti. Semuanya menurun. Nah, apa tanggapan atas hal ini? Jadi itu suatu yang inevitable ya Mbak ya, tidak bisa dihindarkan gitu. Jadi mau nggak mau, satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah perubahan Mbak Indah. Satu-satunya yang pasti, tidak ada yang berubah kecuali perubahan. Jadi mau tidak mau ya kita sebagai Korin Center, sebagai lembaga, kita harus mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Memulai sesuatu yang dengan berbagai moda apapun sistem pembelajarannya, baik itu Zoom, Google Meet, dan lain-lain, kami di Korin Center siap untuk melaksanakannya. Baik, nah jadi pertanyaan juga nih, ketika tadi Pak Baskoro mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak terbiasa dengan pembelajaran sistem online ataupun sistem daring. Betul. Nah, bagaimana sebenarnya pembelajaran itu bisa tetap efektif dan mutu pendidikan ataupun mutu kualitas dari pembelajaran ini meningkat? Ya itu tadi, kita mencoba untuk membungkus program-program pembelajaran kami seefektif dan semenarik mungkin. Dengan cara? Dengan cara ya dengan melakukan ice breaking melalui Zoom, Mbak. Ice breaking online itu ternyata bisa dilakukan gitu loh, Mbak. Banyak orang yang beranggapan bahwa ice breaking ya seharusnya aktif. Ice breaking di kelas. Akan tetapi ice breaking melalui Zoom pun bisa dilakukan, sehingga interaksi antara tutor dengan siswa melalui online tidak membosankan. Baik, beralih ke Pak Idris kembali. Pak Idris, ini di Muara Bungo, apa saja program ataupun mungkin barangkali lebih kepada kegiatan yang telah dilakukan selain belajar mengajar di Korin Center Muara Bungo, apa saja yang telah dilakukan?
Apakah ada kegiatan sosial barangkali, kegiatan-kegiatan di luar dari Corin Center atau seperti apa? Kalau selain dari mengajar untuk kursus privat atau PNS, itu kita juga mengajarkan di sana ada konseling bagi orang tua. Konseling ada juga ya? Iya, ada juga Ibu, kita konseling dari sana. Nah, seperti kemarin itu ada juga kita menangani satu semacam untuk apa namanya? Dari kliennya? Iya, Konflik rumah tangga itu klien ke Oh, rumah tangga, pranikah. konflik rumah tangga juga ya? bisa, ada, karena iya. itu tadi skop produk kita tuh Baik. sangat luas sekali. Saya sampai susah untuk mengingatnya itu, Pak. Oke, jadi saking banyaknya yang ditawarkan di Corin Center semuanya ada ya? Iya. Nah, boleh diceritakan seperti apa dari konseling konflik rumah tangga itu seperti apa gambarannya? Nah, jadi gini, dalam rumah tangga itu tidak mungkin aneh Bu ya. Nah, mungkin Ibu sudah berumah tangga juga Bu ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya. Ada kesempatan. Akan menuju ya, berarti harus ada konseling juga nih untuk menikah. Untuk semoga Ibu cepat ini itu Ibu ya. Oke. Nah, ini barangkali kalau saya pengen tanya mengenai mungkin konseling bagian rumah tangga, itu seperti apa yang diberikan dari Corin Center kalau boleh tahu? Untuk informasi juga nih di masyarakat, sebenarnya pengetahuan tentang rumah tangga ataupun keluarga itu sebenarnya sangat penting. Iya. Ya, jadi begini. Pernah kita menangani masalah tentang rumah tangga, dia ada cekcok rumah tangga. Terus datang ke Corin Center. Pak, saya mau tanya, ya kenapa Pak? Ini kami dari keluarga, setiap keluarga ini terus berantem aja gitu, seperti itu ya. Oke, itu ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan, Mbak Ida, di Corin Center itu ada yang namanya kursus pranikah. Jadi sebelum menikah itu kedua pasangan harus benar-benar yakin dan pasti untuk membangun suatu rumah tangga. Kita siapkan mereka untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dengan memastikan dulu apa sih yang mereka ketahui untuk berumah tangga, kebutuhan apa sih untuk yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah rumah tangga. Persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan, misalnya Anda tahu nggak pasangan Anda secara detail? Anda tahu nggak pekerjaan pasangan Anda? Anda tahu nggak karakter pasangan Anda? Anda tahu nggak agama dari pasangan Anda dan lain-lain. Jadi kita mencoba untuk mempersatukan mereka lah melalui konseling pranikah, khusus pernikahan tersebut. Jadi pada saat setelah mereka mengarungi kehidupan berumah tangga, kita dapat menghindarkan hal-hal yang terburuk, hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti katakanlah kemarin kan baru saja ada kasus di Muara Bungum. Jadi meskipun itu yang namanya talak itu kan bisa terjadi secara agama. Akan tapi ketika suami sudah mengatakan talak itu kan bagi seorang istri rasanya bagaimana? Iya, benar. Nah itulah kita mencoba untuk mempersatukan mereka kembali. Apalagi mereka sudah punya anak satu. Mbak Ida dapat membayangkan bagaimana apa yang terjadi pada mereka, kepada anaknya. Efek apa yang mereka timbulkan atas cekcok ini itu kan efeknya akan sangat besar dan luas sekali. Jadi kami di Corin Center mencoba untuk bagaimana suatu rumah tangga ini tetap bersatu kembali. Menciptakan rumah tangga yang semawah marafah. Iya, sakinah mawaddah warahmah ya. Baik, berarti di Corin Center ini menyediakan berbagai sebenarnya kebutuhan dari masyarakat juga, tidak hanya untuk siswa-siswi yang cukup dibilang masih muda seperti itu, tapi juga sampai pensiun. Tadi Bapak mengatakan dari PAUD sampai pensiun ada semua ya. Jadi semuanya lengkap dan insya Allah nanti juga di Semarang akan mengikuti seperti di Bengkulu. Oke, baik. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi berbincang di tema kita di pagi hari ini. Namun jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Halo, ngapa lagi sana? Saya kok nak pergi melaut. Kelak aja teleponan lagi di tengah laut tu.
tahu tuh. Kini kok manfaatkanlah radio komunikasi, tapi yang aman. Oi Pak, nyola ribet, nyo bayar, udah tuh nyo lama. Daripada ditangkap petugas, lemak bikin di situ nak. Oi kok, ternyata yo loket perizinan maritim on the spot kok. Saya harus masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dulu Pak. Oke, saya nak ngurus surat perizinan dulu Pak. Mari seluruh pengguna spektrum frekuensi radio maritim untuk tertib dalam mengoperasikan stasiun radio serta segera melakukan proses perizinannya. Gunakanlah spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi maritim secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan gangguan yang dapat mengakibatkan keselamatan jiwa. Nah, adik sana ngurus nyoko gratis. Balmon Bengkulu, urus frekuensi tanpa pungli. Program Maritim on the Spot akan mendorong percepatan perizinan izin stasiun radio di setiap kapal nelayan. Loket perizinan maritim on the spot melayani setiap hari Kamis dan Jumat di kantor UPTD Pulau Bay hingga Desember 2021. Saya Rohidin Marsyah, Gubernur Bengkulu, mengingatkan kita semua, jangan memberi, jangan menerima, stop pungli. Saya Kapolda Bengkulu, Inspektur Jenderal Polisi Guntur Setianto, menghimbau kepada masyarakat dan personil Polda Bengkulu untuk jangan memberi dan jangan menerima. Stop pungli. Jangan memberi, jangan menerima. Stop pungli. Bersama Sabar Pungli, kita berantas pungli di bumi Raplesia. Ada pungli, laporkan segera. Introducing the new face of Urban MPV. A progressively stunning gear. Remarkable in many ways. This is how an MPV should be. The all-new Ertiga gear together. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Masih tema kita mencerdaskan anak bangsa di era pandemi.
Dan tadi sudah banyak kita berbincang-bincang mengenai Corin Center seperti apa, khususnya di cabang Semarang dan cabang Muara Bungo. Dan saya juga pengen tanya, Corin Center ini kabarnya telah menggelar beberapa webinar ya, apalagi di masa pandemi ini tentu ada webinar dan pelatihan-pelatihan melalui secara virtual seperti itu. Nah, saya pengen tanya, apa saja webinar yang telah dilakukan selama ini, temanya apa, kemudian target dan sasarannya seperti apa? Barangkali Pak Idris ya yang ingin menjelaskan. Seperti ini, Bu. Kita ada semacam webinar, itu ada webinar pranikah, webinar CPNS, Bu ya. Nah, webinar parenting untuk anak, terus juga ada webinar parenting untuk remaja. Ya, di sini. Nah, ya itu tadi, webinar untuk pranikah ini tadi yang seperti kita sebutkan tadi, Bu ya, untuk menjalin hubungan kembali gitu, menyatukan kembali di saat satu pasangan persturi ini udah mau bubar seperti itu, jadi kita satukan kembali. Nah, di sini juga ada webinar parenting untuk anak dan orang tuanya tadi, Bu ya. Nah, di saat parenting inilah kita akan memberikan solusi untuk mengajarkan anak-anak ini giat di dalam belajar, apalagi dalam pandemi sekarang ini, Bu ya. Nah, gimana cara orang tua ini dengan anaknya ini harus belajar lebih efektif. Baik. Ya, lebih efektif gitu, seperti itu. Oke, berarti beberapa kali webinar telah diselenggarakan ya di masa pandemi ini. Nah, apa saja prestasi yang pernah diraih? Prestasi yang diraih itu semacam apa ya? Apa namanya? Saya agak kurang ini juga di prestasi di cabang, yang ini. Adakah mungkin prestasi yang sempat diraih? Cabang Muara Bungo? Prestasi ini? Atau barangkali di pusat ya? Di pusat? Kalau di Semarang bukan webinar ya, karena kita kan dulu memulainya sebelum pandemi ya. Kita di Semarang mulainya secara offline di Banten. Jadi di Semarang itu kita sudah melatih beberapa perusahaan, seperti di Semarang itu ada perusahaan Apak Inti Corpora yang buat celana jeans, lalu Coca-Cola Amatil itu juga Rabi Coca-Cola, kita juga sudah melakukan pelatihan di sana. Lalu soal mengenai dinas-dinas, kita juga di Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak, di Kabupaten Wonogiri, Kota Solo, dengan Mas Gibran saya juga ketemu dengan beliau secara pribadi. Itu kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan di tempat-tempat tersebut. Baik, tentu ketika menjalankan berbagai program juga ya, pasti ada kendala yang dihadapi. Pasti. Nah, kendala yang dihadapi ataupun kendala terberat selama ini apa, Pak? Khususnya di masa pandemi ya, Mbak? Iya, di masa pandemi. Masa pandemi itu adalah pembelajaran secara offline itu tadi. Itu pandemi terberat kita. Maksud saya masalah problem, tantangan terberat ya? Challenge terberat kita itu ya ada di masa pandemi ini. Karena seperti yang Mbak Indah tahu, memulai segala sesuatunya dengan baru itu menakutkan. Kita mencoba sesuatu dengan baru itu sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Kita mencoba untuk Zoom pertama kali, pasti kita akan ada banyak kendala. Memulai Google Meet pertama kali, kendalanya setengah mati itu. Akan tetapi kita insya Allah lah, kita seiring berjalannya waktu, kita bisa mengatasi kendala-kendala itu tersebut. Karena kalau kita sudah terbiasa, otomatis kita akan menjadi profesional. Oke, berbagai metode pembelajaran telah ditawarkan juga di Corin Center. Nah, tadi ada juga secara offline dan secara online. Nah, mau tidak mau ada pembelajaran yang sebenarnya memaksa kita untuk tetap offline. Nah, protokol kesehatan apa yang diterapkan pada saat pembelajaran offline? Kami amati di Bengkulu maupun di Muara Bungo, itu kita tidak pernah dalam satu kelas itu tidak pernah full, Mbak. Jika kapasitasnya katakanlah satu kelas itu 10, kita shrinking lagi, kita kecilkan lagi menjadi 5. Jika dimungkinkan menjadi 3 atau bahkan full private dalam satu ruangan untuk offline. Karena itu tadi pendekatan kita itu kan tidak seperti mitra-mitra kami yang melakukan pembelajaran secara masif, secara massal. Gitu. Jadi insya Allah protokol kesehatan aman ya. Pembelajaran offline di Corin Center, khususnya di Bengkulu maupun di Muara Bungo,
aman dan terkendali. Aman terkendali dan jangan sampai ada klaster baru ya. Amin. Akibat pembelajaran sistem offline tersebut. Klaster Current Center yang ada seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Baskoro ini tadi juga menyebutkan bahwa pembelajaran itu biasanya dipangkas ya. Awalnya 10 bisa mungkin barangkali jadi 5. Nah, protokol kesehatan yang lain apa ini? Apakah semua tenaga pengajar sudah dipastikan sudah divaksin? Atau juga disediakan hand sanitizer di setiap sudut ruangan? Atau seperti apa gambarannya? Saya mohon maaf kalau mengenai vaksinasi itu kan ada berbagai keyakinan yang berbeda ya Mbak. Kita tidak bisa memaksakan orang yang memiliki keyakinan tertentu untuk memvaksin atau tidak, itu untuk memaksa mereka untuk melakukan. Saya secara pribadi saya sudah divaksin 2 kali. Tapi saya tidak bisa memaksa tutor saya yang memiliki keyakinan bahwa vaksin itu bagaimana, itu kan kita sudah dapat sendiri. Akan tetapi dapat kami pastikan di Corin Center Bengkulu maupun Muara Bungo, protokol kesehatan itu sangat ketat. Hand sanitizer kami sediakan di setiap sudut ruangan, dan di depan itu ada untuk tempat untuk cuci tangan dan cuci kaki. Baik, berarti untuk di Semarang tidak memaksakan ya para tenaga pengajar ataupun stafnya untuk divaksin. Jika apabila klien menginginkan tentor untuk divaksin dan kita hanya memiliki tentor yang tidak mau divaksin, insya Allah kami akan memaksa tentor tersebut untuk melakukan vaksinasi. Baik, saya pengen tahu juga nih di Muara Bungo seperti apa Pak? Apakah semua tenaga pengajar, tadi mengatakan bahwa kurang lebih ada 50 tenaga pengajar ya? Apakah mereka sudah divaksin semua atau apa jaminan yang diberikan untuk para klien? Untuk tenaga pengajar kita, alhamdulillah itu kita vaksin semua Ibu ya. Sudah divaksin ya? Sudah divaksin semua. Ya kita intinya biar menjaga imun itu tidak sehat kembali gitu Bu ya. Nah di dalam nantinya atau belajar offline belajar offline nanti itu kan bertatap muka Ibu ya. Nah tentor dan tutor sama murid atau siswa itu kan tetap muka. Nah itu ya kita waspada, harus lebih dahulu kita memvaksin agar ketahanan tubuh tidak menjadikan seperti itu Ibu. Sudah kurang lebih 2 tahun Pak Idris bergabung di Corin Center Muara Bungo dan menjadi manajer juga ya. Nah kendala yang dihadapi selama ini apa Pak? Nah kendala yang kita hadapi ini sebenarnya itu banyak Bu ya. Kendalanya yang pertama, kendala kita di dalam melaksanakan penjara ini ada dalam pandemi ini. Dalam pandemi ini Bu ya, kita katakan Bu ya. Kita mengadakan pembelajaran seperti offline, sementara pemerintahan ini secara ini daring semua seperti itu. Nah, kenapa? Ini sebagai tantangan bagi kita, ini kan? Itu hambatan seperti kita seperti itu. Tapi kita tidak ada menyerah. Kenapa? Karena di Corin Center itu sendiri para orang tua ataupun oleh murid itu datang ke tempat kita. Ya udah Bapak Ibu, kita boleh kami mensupport kalau Corin Center ini buka kembali untuk tetap muka. Seperti itu. Banyak yang menginginkan buka kembali. Banyak yang menginginkan buka, iya. Alhamdulillah. Dan tentunya ada beberapa tantangan ataupun kendala di setiap aktivitas Corin Center, tapi tidak masalah ya. Corin Center tetap juga semangat untuk mencerdaskan anak bangsa dan tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para klien-kliennya. Baik, yang terakhir ini apa target dan harapan kedepannya untuk bimbel yang dikelola saat ini, khususnya di Corin Center Semarang dan Corin Center Muara Bungo? Siapa dulu? Boleh mungkin. Untuk harapan kita ya. Corin Center ini kita berharap luas Bu ya, luas. Kita akan nanti mengadakan sistem cabang setiap negara seperti itu. Sekarang udah ada di Jambi provinsi, ya. Terus sekarang udah ada di Jawa, Solo. Itu udah kita buka Corin Center ya Bu. Nah, sekarang di Semarang ya Bapak ini, ya Bapak ini Pak Baskoro Pak ya, untuk Semarang. Juga untuk di Palembang juga kita ada Bu. Nah nantinya kita ini akan kita kembangkan kembali seperti itu. Itu target harapannya. Dan harapannya juga dapat terrealisasi dengan cepat dan sesegera mungkin, bahwa Corin Center ingin semuanya ada cabang ya di setiap provinsi, bahkan nanti bakal ada di negara lain selain Indonesia pastinya. Baik, ke Pak Baskoro, apa nih harapan dan targetnya? Maju mundurnya suatu bangsa itu kan bergantung dari sumber daya manusianya Pak. Jadi bagaimana kita bisa membangun
SDM yang bermutu, SDM yang berkualitas, dan SDM yang berkarakter. Karena karakter itulah yang paling penting. Jadi di kami, khususnya di Corin Center Semarang, kami berusaha untuk membangun SDM yang benar-benar berkarakter. Anda tidak bisa matematika tidak apa-apa. Yang penting Anda bisa mengantri. Itu adalah yang paling penting. Matematika bisa diajarkan belakangan, tapi karakter harus diajarkan terlebih dahulu. Maju mundurnya bangsa itu kan bergantung dengan SDM. Maka kami di Corin Center berkomitmen untuk memajukan sumber daya manusia di negeri ini dengan baik dan benar. Amin, itu target harapan kedepannya ya, dan semoga terrealisasi. Baik, terima kasih Pak Baskoro, terima kasih juga Pak Idris telah berbincang bersama kami di pagi hari ini, dan tentunya semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya pemirsa RBTV, dan semoga juga untuk Corin Center cabang Semarang dan cabang Muara Bungo ini tetap maju dan mencapai target-target yang telah ditentukan dan program-programnya semua terjalankan. Sehat selalu Pak ya. Selalu. Terima kasih Mbak Indah. Baik pemirsa, itu dia tadi perbincangan bersama dengan narasumber kita, yaitu pimpinan Corin Center cabang Semarang, dan kemudian juga ada manajer marketing Corin Center Muara Bungo. Ada Pak Baskoro dan Pak Idris di pagi hari ini, dan tentunya banyak sekali perbincangan yang telah kita bincangkan dengan tema kita mencerdaskan anak bangsa di era pandemi. Banyak harapan yang kita tumpukan mengenai tema kita di pagi hari ini. Tentunya semoga pembelajaran sistem daring ataupun online ataupun offline ini dapat berjalan secara efektif untuk anak bangsa kita, dan apalagi kalau kita lihat secara data, mutu pendidikan kualitas di Indonesia ini menurun, dan semoga kita dapat mengejar ketertinggalan tersebut, karena anak bangsa ataupun generasi penerus bangsa adalah penerus yang tentunya akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentunya akan berpengaruh juga nantinya. Baik, saya Indah Saktirsani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.